Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Doni Salmanan. Jadi di dalam video kali ini saya akan menjelaskan strategi trading untuk pemula menggunakan indikator RSI 10. Video ini dibuat untuk para trader yang masih pemula. Jadi buat kalian yang sudah tahu tentang strategi RSI ini bisa di skip. Tapi kalau misalkan kalian pengen tonton video ini ya bagus gitu. Jadi hitung-hitung kalian mengikro pemahaman lagi agar nanti bisa semakin paham gitu tentang indikator RSI 10 ini. Nah sebelumnya sorry banget 1 bulan kemarin saya jarang banget untuk membuat video edukasi di channel YouTube King Salmanan. Karena kemarin emang bener-bener banyak kerjaan di luar trading. Contohnya seperti saya ngonten, kemudian bertemu dengan orang-orang yang baru ya, ada bisnis-bisnis yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi saya kurang ada waktu buat video edukasi trading di channel King Salmanan ini. Nah, tapi untuk saat ini sampai ke depannya saya akan usahakan untuk membuat konten edukasi di channel YouTube King Salmanan ini. Nah, jadi buat kalian yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan bantu subscribe. Dan jangan lupa di like juga videonya. Dan kalian bisa memberikan saran dan masukan di dalam setiap komentar video yang saya buat. Ya. Nah sebelum ke inti videonya, untuk kalian yang belum mempunyai akun Quotex dan ingin join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan ya, kalian bisa registrasi menggunakan link yang ada di deskripsi setiap video saya dengan deposit minimal 200.000. Nah deposit ini buat kalian semuanya ya, saya nggak minta uang dari kalian, jadi 100% gratis ya untuk join ke dalam grup VIP Quotex King Salmanan. Nah, oke, mungkin seperti itu untuk pembukaannya. Mari kita langsung saja ke dalam inti videonya. Di sini saya akan close dulu indikator RSI-nya. Tutorial cara memasang indikator RSI 10-nya, kalian tinggal pilih di bagian indikator. Kemudian di sini ada oscillator. Nah, ini kelihatan RSI ya, Relative Strength Index kepanjangannya. Kemudian untuk periodenya di sini kalian rubah menjadi periode 10. Untuk level overbought-nya 70, jangan dirubah. Untuk level oversold-nya 30 juga, jangan dirubah. Nah, kemudian kita close. Nah, perhatian sebelumnya untuk kalian yang suka trading di handphone, indikator RSI ini jangan dikecilin kayak gini ya. Jangan kecil kelihatannya. Jadi ini kelihatannya harus ideal seperti ini agar terlihat garisnya lebih detail gitu. Kapan dia nyentuh oversold dan overbought-nya itu nanti kelihatan. Nah, ini kalau terlalu gede juga jangan ya. Jadi ideal aja lah. Jangan sampai salah gitu. Nah, seperti ini. Nah, apa manfaat dan fungsi indikator RSI 10 ini? Indikator RSI 10 ini memberitahukan kepada kita level harga oversold dan level harga overbought ya. Oversold ini artinya harga murah yang dimana orang banyak melakukan pembelian atau membuka perdagangan naik pada harga oversold ya. Dan ini ada area overbought. Overbought ini adalah area level di mana harga ini udah berada di area puncaknya, yang dimana di level puncaknya itu selalu ada pemantulan dari atas ke bawah ya. Banyak orang yang membuka perdagangan turun alias membuka perdagangan sell. Nah, lalu bagaimana cara pengaplikasiannya, bagaimana cara membuka perdagangannya, dan harus di dalam kondisi market yang seperti apa gitu menggunakan RSI 10 ini. Tahap pertama, indikator RSI 10 ini bisa digunakan pada tren yang sedang sideways. Nah, kita lihat di market Euro USD ini ya, yang kita lihat semuanya ini adalah pergerakan harga yang sedang sideways, tidak cenderung naik dan tidak cenderung turun. Nah, kemudian kita bisa menggunakan indikator RSI ini. Oke, mari kita lanjut ya. Sorry agak bocor tadi, ada penampakan ya guys ya. Nah, jadi ini tren yang sedang sideways. Itu kita bisa gunakan indikator RSI 10 untuk membuka perdagangan buy dan sell. Nah, kita lihat di sini Euro USD mulai membentuk sideways-nya di sini. Nah, ketika harga naik, kemudian indikator RSI 10 nih, garis yang warna hijaunya menyentuh ke area level overbought, garis yang berwarna merah ini, maka di sini kita bisa membuka perdagangan sell selama 3 menit. Nah, contoh misalkan kalian open posisinya di sini ya. 1 menit pertamanya di sini. Karena kita lihat di candlestick sebelumnya juga di sini sudah menyentuh ke area level overbought nih RSI-nya. Jadi katakanlah kalian membuka perdagangan sell di detik 00 di candlestick selanjutnya. Nah, di sini 1 menit, 2 menit, 3 menit. Nah, maka di sini kalian sudah mendapatkan keuntungan ya sebesar ya nominal perdagangan kalian. Kemudian di sini kita lihat lagi ya, kita lihat lagi ke bawah. Nah, kita lihat lagi ke bawah, ada pemantulan lagi
di area oversold ketika dia turun ke bawah. Nah, di sini tepatnya. Sebetulnya kita kalau di zoom outin, nah di sini dia udah nyentuh ke area oversold. Kemudian kita membuka perdagangan buy nih 3 menit ya. Nah, di sini 1 2 3, maka di sini kita sudah mendapatkan keuntungan lagi. Ini pas banget kita membuka perdagangan buy di area oversold. Jadi pada momen ya, pada momen sedang sideways seperti ini, ada kemungkinan 2 atau 3 kali momen untuk open posisi yang dapat gitu. Nah, untuk para pemula biasakan kalian harus nunggu dulu ya, harus nunggu nyentuh dulu nih. Nyentuh dulu area overbought baru bisa open posisi sell. Atau misalkan nyentuh dulu ke area oversold baru kalian di sini bisa membuka perdagangan buy. Nah, kemudian di sini dia ada turun lagi. Ada turun lagi percis banget ya. Di sini dia menyentuh RSI 10-nya ke area oversold, maka di sini kita bisa membuka perdagangan buy lagi selama 3 menit. 1 2 3 4 5. Nah, itu cara penggunaan indikator RSI 10 pada saat market sedang sideways ya. Nah, kemudian gimana nih Kang cara kita menggunakan indikator RSI 10 pada saat tren atau harga sedang mengalami penurunan? Nah, ini kan kita lihat ya, pergerakan harga sedang mengalami penurunan. Nah, kalau misalkan lagi kuat turun kayak gini, jangan sampai kalian open posisi buy di area oversold ya, karena ini tren lagi kuat turun banget. Nah, kalau misalkan mau open posisi, tunggu dia naik ke atas. Nah, di sini dia naik ke atas. Kemudian saat menyentuh ke area overbought, maka di sini kalian bisa membuka perdagangan sell selama 5 atau 7 menit. Nah, ini kan dia tuh ke area overbought ya. 1 2 3 4 5 6 7. Ya, open posisi 7 menit di sini kita sudah mendapatkan keuntungan. Nah, ini masuknya ke metode nyambang nur nyambung ya sebetulnya. Nah, tapi ini metode cara menggunakan indikator RSI 10 pada saat tren sedang turun. Jadi kita harus selalu mencari celah untuk membuka perdagangan sell saat RSI 10 menyentuh ke area overbought seperti itu. Kemudian, nah ini kalau misalkan kita scroll ke belakang, ini marketnya lagi sideways ya. Jadi tidak cenderung naik, tidak cenderung turun. Kalian bisa open posisi pada saat area oversold ya. Open posisi buy dan open posisi sell pada saat menyentuh ke area overbought. Di sini kita lihat pembukaan ya, pembukaan sideways-nya ada di sini. Ya, pembukaan sideways-nya ada di sini. Aduh, bentar ya, nge-lag. Nah, di sini ya, ini pembukaan sideways-nya ada di sini. Ya, pembukaan sideways-nya. Kita di sini open posisi buy. Nah, ini di sini ada pemantulan, open posisi buy selama 3 menit, 1 2 3 profit. Kemudian di sini open posisi buy lagi, ada pemantulan ya dari area oversold ke bawah, buy 3 menit di sini kita profit. Kemudian open posisi sell di sini di area overbought, maka di sini kita akan profit. Kemudian lanjut ya seperti ini. Dan di sini. Nah, di sini kita open posisi sell 3 menit masih profit ya. Karena marketnya lagi sideways. Ingat kalau lagi sideways open posisinya per 3 menit aja. Nah, tapi di sini dia ada pemantulan naik ke atas, guys. Kalau ada pemantulan naik ke atas gini kan kita sudah profit tadi. Nah, jangan ditimpa dulu. Kita lihat tren selanjutnya. Apakah yang akan terjadi di waktu yang selanjutnya ini bakalan naik atau turun gitu. Kalau misalkan kalian melihat harganya malah menjadi naik, maka cara penggunaan RSI 10-nya harus dirubah. Maka kalian harus mencari celah untuk buy di area oversold gitu. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini dia masih sideways. Kemudian di sini kita kalau open posisi sell selama 3 menit, tentu di sini kita mendapatkan keuntungan. Nah, ketika dia turun ke bawah, banyak banget keluar candlestick yang berwarna merah yang kuat seperti ini. Kemudian ini kan sideways, area supportnya ditembus, area titik supportnya ditembus, maka ini tren sedang terbentuk turun, sedang kuat turun. Jadi kalian harus mencari celah untuk membuka perdagangan sellnya 7 menit durasinya pada saat dia menyentuh ke area overbought. Ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk cara penggunaannya seperti itu ya. Nah, oke. Saya lupa nih, saya belum mengaplikasikan pada saat tren sedang melakukan naik, bullish ya. Nah, kita lihat di market Euro USD di sini bergerak naik. Ya, ini primary trend, secondary trend, primary trend. Nah, kalau misalkan lagi naik seperti ini, kita mencari celah untuk membuka perdagangan buy selama 7 menit pada area oversold ya. Jadi kalau lagi naik terus dia melakukan penurunan dan RSI 10 menyentuh atau mendekati area oversold, di sini kita bisa membuka perdagangan buy selama 7 menit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita profit. Jangan sampai kalian membuka perdagangan sell pada area oversold, ya. Itu nggak masuk, ya. Nggak masuk follow trend menggunakan RSI, nggak. Nah, setelah itu dia naik lagi. Kemudian di sini dia melakukan penurunan dan RSI menyentuh ke area oversold, ya, di sini. Maka kita bisa membuka perdagangan buy selama 7 menit. Nah, ketika kita membuka perdagangan buy selama 7 menit di candlestick yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka di sini kita sudah mendapatkan profit. Nah, di sini jangan mentang-mentang muncul candlestick merah 1, 2 terus kalian pengen nge-sell, jangan ya guys ya. Tapi harus benar-benar nunggu dulu momennya. Nah, kemudian di sini dia naik. Nah, ini kan area resistennya ditembus terus nih sampai di sini. Nah, di sini ketika dia melakukan penurunan, karena di sini kita masih menggunakan metode follow trend menggunakan RSI 10, maka kalau kita open posisi buy selama 7 menit di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini kita tetap mendapatkan profit karena di sini kita membuka perdagangannya di area oversold. Nah, kemudian di tahap selanjutnya kalau misalkan belum ada penembusan resisten, jangan dulu open posisi buy lagi di area oversold guys ya. Tapi kita tunggu dulu the next moment ya. Kalian tutup dulu quote-nya beberapa jam terus kalian masuk lagi baru baca lagi market yang dalam kondisi sifat yang baru gitu ya, baru kalian bisa trading lagi. Nah, baik, mungkin untuk penjelasan indikator RSI-nya sudah cukup ya. Nah, di dalam video ini tadi saya sudah menjelaskan cara menggunakan RSI 10 pada market yang sideways, kemudian cara menggunakan RSI 10 pada market yang sedang bullish, yang sedang naik, dan cara menggunakan indikator RSI pada pergerakan harga yang sedang bearish. Jadi saya rasa semuanya sudah cukup ya, sudah cukup untuk dijelaskan. Semoga kalian bisa memahami dari semua apa yang saya sampaikan di dalam video ini. Kalau kalian belum mengerti, kalian bisa ikro ulang lagi, bisa tonton ulang lagi, nanti bakalan ngerti sendiri lah. Karena untuk memahami trading ini harus membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu untuk memahami dan mengertinya. Baik, mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton. Saya Doni Salmanan izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit semuanya.